saya meminta juga ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai, saya dari kelompok 1 dan hari ini kita bakal bahas satu topik yang ya lumayan panas sih, yaitu konflik antara Gubernur Deddy Mulyadi dan DPRD. Sederhananya ini tuh soal gesekan kekuasaan. Tapi tenang aja, kita bakalan kupas pelan-pelan biar jelas kenapa mereka bisa ribut. Jadi gini, di Indonesia itu sistem pemerintahan daerahnya kan sudah diatur lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang intinya setiap daerah itu mempunyai otonomi. Tapi jangan lupa sifatnya itu harus tetap kolaboratif. Nah, ini tuh berbanding terbalik sama apa yang Deddy Mulyadi lakukan. Karena pada waktu itu dia itu ambil keputusan sendiri, gak ngelibatin pihak DPRD. Padahal DPRD itu punya hak untuk mengatur, mengawasi, apalagi soal duit dan anggaran. Udah tertulis jelas kok di pasal 23 dan 17. Ditambah lagi soal kebijakan pengamatan anggaran yang diambil itu kontroversial, gak ada diskusinya, gak ada persetujuannya. Ya wajar aja dong DPRD itu ngerasa dicuekin. Belum lagi soal gaya kepemimpinannya yang kalau kita lihat cenderung ke arah otoriter. Jadi makin panas aja deh hubungan antara eksekutifnya dan legislatif. Kalau kita ngaca ke teori trias politika dan prinsip checks and balance, hubungan antara gubernur dengan DPRD itu harusnya seimbang ya. Gak bisa jalan sendiri-sendiri. Tapi Deddy yang sifatnya terlalu sentralistik itu udah menyalahi prinsip ini. DPRD itu bukan cuma sekedar tukang tanda tangan, mereka itu punya fungsi untuk ngecek dan mengimbangi kebijakan si kepala daerah. Kalau salah satu jalan sendiri, ya udah jadinya timpang. Jadi ini tuh bukan pemerintahan yang sehat. Kita juga punya loh prinsip good governance alias pemerintahan yang baik. Di sini tuh kunci utamanya kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga udah mengatur biar kepala daerahnya itu buat gandengan tangan sama DPRD. Apalagi untuk hal penting kayak anggaran dan pembangunan strategis, bukannya malah solo karir. Lalu, DPRD itu punya peran yang strategis banget loh. Mereka itu harus ikut nyusun kebijakan pembangunan dan menyetujui anggaran. Biar yang dibangun itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu udah diatur di pasal 11. Tapi, pas ada aksi walkout dari fraksi PDIP, itu juga kurang bijak sih. Walkout tanpa dialog konstruktif sama aja kayak nutup pintu solusi. Padahal Undang-Undang Nomor 23 itu udah jelas banget ya, kalau kunci pemerintahan yang baik itu dari komunikasi dan kerjasama. Jadi inti dari konflik ini tuh nunjukin ya kalau betapa pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Kita itu butuh pemimpin yang bukan cuma berani ambil keputusan, tapi kita juga butuh pemimpin yang mau mendengarkan dan bekerja sama, supaya pembangunan daerah tuh gak cuma cepet, tapi juga tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita